Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang kisah gadis polos di tangan mafia. Langit sore itu berwarna oranye keemasan ketika bus kota berhenti di depan sebuah terminal kecil di pusat kota. Dari dalam bus, seorang gadis muda dengan koper kecil di tangannya turun dengan langkah ragu. Namanya Naya, gadis berusia 19 tahun yang baru pertama kali meninggalkan desanya. Ia memandang sekeliling dengan mata berbinar dan gugup sekaligus. Gedung-gedung tinggi, suara klakson, dan orang-orang yang berjalan cepat membuatnya merasa seperti berada di dunia lain. Di tangannya ada selembar kertas kusut bertuliskan alamat tempat ia akan bekerja, sebuah restoran mewah bernama La Fortuna. Semoga benar ini tempat yang mau menerimaku, gumamnya pelan. Ia menarik napas panjang dan mulai melangkah mengikuti arah yang ditunjukkan oleh peta di ponselnya yang hampir kehabisan baterai. Restoran La Fortuna berdiri megah dengan kaca besar dan lampu-lampu elegan di sekitarnya. Naya sempat menatap kagum sebelum memberanikan diri masuk. Aroma makanan mahal langsung memenuhi hidungnya. Para pelayan berpakaian rapi, berbicara sopan, dan bergerak cepat melayani tamu-tamu kaya yang duduk di meja bundar berlapis taplak putih. Naya menelan ludah. Ia tahu dirinya berbeda. Bajunya sederhana, sepatunya murah. Namun, dengan niat dan sedikit keberanian, ia mendatangi meja resepsionis dan menyebutkan namanya. "Aku Naya. Aku melamar kerja sebagai pelayan," ucapnya dengan suara pelan. Wanita resepsionis menatapnya dari ujung kepala sampai kaki, seolah menilai apakah gadis desa itu pantas berada di sana. "Tunggu sebentar," katanya datar sebelum menghubungi seseorang lewat telepon. Tak lama, seorang wanita parubaya dengan pakaian seragam pelayan keluar dan menyapanya. "Kau Naya? Aku Lina, kepala pelayan di sini. Mulai malam ini kau bisa bekerja. Restoran sedang kekurangan staf. Jangan banyak bicara, cukup ikuti instruksiku." "Mengerti." Naya mengangguk cepat, merasa lega sekaligus gugup. Malam itu menjadi malam pertamanya bekerja. Ia membawa nampan, menuangkan air, dan membersihkan meja dengan gugup namun berusaha sebaik mungkin. Beberapa pelanggan menatapnya aneh karena ia terlihat canggung, tapi ia tetap tersenyum. "Dasar kampungan," bisik seorang pelayan pria pada rekannya. Naya mendengarnya, tapi berpura-pura tidak. Ia menahan air mata, memilih fokus bekerja. Sekitar pukul 10 malam, suasana restoran mulai sepi. Sebagian besar pelanggan sudah pergi. Hanya ada beberapa orang di ruang VIP di lantai atas. Lina berpesan agar Naya tidak naik ke sana karena tempat itu hanya untuk tamu khusus. Namun, nasib punya cara sendiri. Saat ia sedang membereskan meja di dekat tangga, terdengar suara gaduh dari luar restoran. Suara tembakan. Brak, brata. Beberapa orang berteriak panik. Kaca jendela bagian depan pecah berantakan. Naya spontan bersembunyi di balik meja, gemetar ketakutan. Ia mendengar langkah kaki cepat dan suara pria yang berteriak dalam bahasa yang tak ia pahami. Beberapa detik kemudian, pintu restoran terbuka keras. Seorang pria masuk dengan tergesa, tubuhnya bersimbah darah di bahu dan lengan. Wajahnya tampan tapi dingin, seperti tidak takut mati. Ia memegang pistol di satu tangan. Mata mereka bertemu. Naya terpaku. Pria itu menatapnya tajam, lalu berkata dengan nada tegas, "Jangan bergerak." Naya tak bisa bicara. Nafasnya tersengal. Tapi ketika pria itu hampir terjatuh, ia tanpa sadar berlari menghampiri dan menahan tubuhnya. "Tuan, kau berdarah," katanya panik. "Diam," jawab pria itu dengan suara serak. Ia tampak menahan sakit. Di luar, suara tembakan kembali terdengar. Naya melihat luka di bahu pria itu semakin parah. Tanpa berpikir panjang, ia menariknya ke dapur dan bersembunyi di belakang lemari pendingin besar. "Apa yang kau lakukan?" tanya pria itu, masih terengah. "Menyelamatkanmu," jawab Naya dengan jujur, meski suaranya bergetar. Ia mengambil kain bersih dan mencoba menekan luka di bahunya. Tangan kecilnya gemetar, tapi ia terus menekan hingga darah berhenti mengucur banyak. Pria itu menatapnya, seolah tak percaya ada orang seaneh ini, gadis yang berani menolong orang bersenjata di tengah baku tembak. Beberapa menit kemudian, suara di luar mulai reda. Pria itu bangkit perlahan. "Kau harus ikut denganku." "Apa? Kemana?" "Tempat ini sudah tidak aman." Naya menatapnya bingung, tapi sebelum sempat menolak, ia sudah ditarik keluar lewat pintu belakang. Di luar, sebuah mobil hitam sudah menunggu. Dua pria berpakaian hitam langsung membuka pintu dan membantu pria itu masuk. "Siapa gadis itu, bos?" tanya salah satu dari mereka.
Dia menyelamatkanku, jawab pria itu singkat. Bawa dia juga. Naya panik. Aku tidak bisa ikut. Aku harus kembali ke... Diam. Tatapan tajam pria itu membuatnya membeku. Mobil melaju kencang menembus jalan malam. Naya hanya bisa memeluk dirinya sendiri di kursi belakang. Ia tak tahu apa yang terjadi, atau siapa pria itu sebenarnya. Setelah perjalanan sekitar 30 menit, mobil berhenti di depan rumah besar bergaya Eropa. Begitu masuk, Naya melihat banyak pria berpakaian hitam bersenjata berjaga di dalam. Ia semakin takut. Pria yang tadi terluka duduk di sofa besar, sementara dokter pribadi segera datang dan mengobatinya. Saat suasana sedikit tenang, Naya memberanikan diri bicara. Tuan, boleh aku pulang sekarang? Pria itu menatapnya dingin. Pulang? Setelah melihat semua ini, Naya terdiam. Aku tidak tahu apapun. Aku janji tidak akan bicara ke siapa-siapa. Pria itu bangkit, mendekat perlahan hingga hanya berjarak beberapa langkah. Ia tinggi, berwibawa, dan aura dinginnya begitu kuat. Namamu siapa? Naya. Dengar, Naya. Mulai malam ini kau tidak bisa pergi kemanapun. Aku akan memastikan kau tetap hidup, tapi itu artinya kau harus tinggal di sini. Apa? Tapi kenapa? Karena musuhku akan mencarimu. Mereka melihatmu bersamaku. Jika aku membiarkanmu pulang, kau akan mati. Kata-katanya membuat darah Naya serasa berhenti mengalir. Aku tidak akan menyakitimu, lanjutnya pelan, tapi mulai sekarang, hidupmu di tanganku. Ia berbalik, berjalan menuju tangga tanpa menoleh lagi. Seorang pelayan wanita datang menghampiri Naya. Nona, mari saya antar ke kamar Anda. Naya mengikuti dengan langkah gemetar. Hatinya campur aduk, takut, bingung, tak percaya. Begitu pintu kamar tertutup, ia duduk di tepi ranjang besar dan menatap kosong ke depan. Di luar, suara pria-pria bersenjata terdengar samar. Ia baru sadar bahwa ia bukan lagi di dunia biasa. Dan pria yang diselamatkannya malam ini bukanlah orang biasa. Dia Leo, pemilik restoran tempatnya bekerja, sekaligus seorang mafia berbahaya yang menguasai sebagian besar kota. Naya menutup wajahnya dengan tangan, berbisik lirih, Tuhan, apa yang sudah kulakukan? Di luar kamar, Leo berdiri di koridor, menatap pintu kamar itu dengan ekspresi sulit ditebak. Di matanya, ada sesuatu yang tak biasa, mungkin rasa penasaran, mungkin juga sesuatu yang perlahan menumbuhkan cerita yang tak pernah ia rencanakan. Dan malam itu, hidup Naya berubah selamanya. Sudah 3 hari Naya tinggal di rumah besar milik Leo. Rumah itu lebih mirip benteng daripada tempat tinggal. Setiap sudutnya dijaga pria-pria berpakaian hitam dengan wajah tanpa ekspresi. Kamera pengawas ada di mana-mana. Setiap kali ia berjalan di lorong, mata-mata asing selalu menatapnya penuh curiga. Sejak malam pertama, Naya hampir tidak tidur. Semua terasa asing. Kamar yang ia tempati terlalu luas, tempat tidurnya terlalu empuk, dan keheningan di rumah itu terasa menakutkan. Ia sering terbangun di tengah malam hanya karena mendengar langkah kaki berat di luar pintu. Pagi itu, Naya turun ke dapur dengan hati-hati. Ia mencoba membantu pelayan wanita lain menyiapkan sarapan, tapi salah satu dari mereka menghentikannya. Tidak perlu, Nona Naya. Tugas Nona hanya beristirahat, kata pelayan itu sopan, tapi nadanya terdengar kaku. Naya tersenyum kikuk. Aku tidak bisa diam saja. Di tempatku dulu, aku selalu membantu di dapur. Pelayan itu hanya menunduk, tidak membalas. Naya akhirnya duduk di pojok dapur sambil memperhatikan mereka bekerja. Ia merasa seperti tamu yang tidak diinginkan. Tak lama, seorang pria berpostur tinggi datang. Wajahnya keras, dan di pinggangnya tergantung pistol. Ia menatap Naya dingin. Bos memanggilmu ke ruang tamu. Naya menelan ludah. Leo, tanyanya ragu. Jangan panggil namanya sembarangan, ujar pria itu dengan nada tegas. Ruang tamu rumah itu luas, dengan jendela tinggi dan perabot mewah. Leo duduk di kursi besar, mengenakan kemeja hitam. Di hadapannya ada beberapa pria yang tampak seperti anak buahnya, berdiri dengan wajah tegang. Masuk, katanya tanpa menatap Naya. Naya melangkah pelan, menunduk. Ia tidak tahu harus bicara apa. Kau belum sarapan? Tanya Leo datar. Belum, Tuan, jawab Naya pelan. Leo menatapnya sekilas. Mulai sekarang, jangan keluar rumah tanpa izin. Jangan bicara dengan orang luar. Jangan tanya hal yang tidak perlu. Dan yang paling penting, jangan pernah ikut campur urusanku.
Nada suaranya tidak keras, tapi cukup untuk membuat jantung Naya berdebar. Ia hanya bisa mengangguk. "Tuan, apa aku boleh tahu kapan aku bisa pulang?" tanyanya dengan suara pelan. Leo menatapnya lama. "Jika kau ingin tetap hidup, jangan tanyakan itu lagi." Naya terdiam. Kata-kata itu seperti cambuk yang menyadarkannya bahwa ia benar-benar terjebak. Hari-hari berikutnya berjalan lambat dan menegangkan. Setiap pagi, Naya hanya duduk di taman kecil di belakang rumah, menatap langit, berharap bisa bebas. Ia tidak tahu apa yang terjadi di luar pagar tinggi itu, tapi ia tahu dunia Leo bukan dunia biasa. Beberapa kali ia melihat hal yang membuatnya takut. Suatu siang, dari jendela kamarnya, Naya melihat dua pria dibawa masuk oleh anak buah Leo. Wajah mereka babak belur, baju mereka berdarah. Tak lama kemudian, terdengar suara teriakan dari ruang bawah tanah. Suara itu terdengar seperti orang disiksa. Naya menutup telinganya, menahan napas agar tidak menangis. Ia baru sadar bahwa rumah ini tidak hanya besar, tapi juga menyimpan banyak rahasia kelam. Malamnya, saat makan malam, Leo duduk di meja panjang bersama beberapa anak buahnya. Naya ikut makan di ujung meja, diam, hanya menatap piringnya. "Bagaimana harimu?" tanya Leo tiba-tiba, membuatnya terkejut. "Baik, aku hanya di taman, Tuan," jawab Naya hati-hati. Leo mengangguk kecil. "Jangan terlalu jauh dari rumah. Aku tidak ingin kau jadi sasaran." Naya mengangguk lagi. Ia ingin berterima kasih karena masih dijaga, tapi kata-kata itu tertahan. Ia tidak tahu apakah Leo benar-benar melindunginya, atau hanya menjadikannya umpan agar musuhnya tidak curiga. Suatu sore, Naya sedang menyapu halaman belakang ketika seorang pria datang membawakan minuman untuk Leo. Ia tampak canggung dan takut, tangannya gemetar. Tiba-tiba, gelas yang ia bawa terjatuh dan pecah di lantai. Leo yang baru keluar dari ruang kerja menatapnya tajam. "Kau mabuk?" "Tidak, bos. Saya tidak sengaja." Sebelum sempat menjelaskan, Leo menarik kerah bajunya dan meninju perutnya keras-keras. Pria itu terjatuh, meringis kesakitan. Naya terperanjat. "Bersihkan itu," perintah Leo dingin pada pelayan lain. "Dan keluarkan dia dari sini. Aku tidak butuh orang ceroboh." Naya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Saat Leo berbalik, pandangan mereka sempat bertemu. Leo tampak sadar bahwa Naya melihat semuanya. Wajahnya berubah sedikit, tapi ia tetap melangkah pergi tanpa bicara. Sejak saat itu, Naya benar-benar takut. Ia mulai mengerti kenapa semua orang di rumah itu menunduk ketika Leo lewat. Namun di sisi lain, ia juga melihat hal yang berbeda. Kadang, saat malam sudah tenang, Leo duduk sendirian di balkon, menatap kota dari kejauhan. Wajahnya tampak lelah, seperti menyimpan beban besar yang tak bisa dibagi pada siapapun. Suatu malam, Naya tak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang gelap. Air matanya jatuh tanpa suara. "Aku ingin pulang," bisiknya pelan. Ia merindukan ibunya di desa, suara ayam berkokok di pagi hari, dan kehidupan sederhana yang dulu ia anggap membosankan. Kini, semuanya terasa seperti mimpi yang tak bisa disentuh lagi. Ia merasa seperti burung di dalam sangkar emas, punya tempat indah, tapi tidak punya kebebasan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di luar kamar. Naya cepat-cepat menyeka air matanya dan berpura-pura tidur. Tapi pintu tidak dibuka. Suara langkah itu berhenti tepat di depan kamarnya. Dari celah pintu, terlihat bayangan seseorang berdiri diam. Leo. Ia tidak mengetuk, tidak bicara. Hanya berdiri beberapa detik, lalu perlahan pergi. Naya membuka matanya, memandangi pintu itu dengan hati campur aduk. Ia tidak tahu kenapa Leo datang. Mungkin karena mendengar tangisannya. Mungkin karena merasa bersalah. Di sisi lain, Leo berjalan menyusuri koridor dengan wajah kosong. Ia tahu gadis itu menangis. Ia mendengarnya jelas. Tapi ia tidak tahu bagaimana harus bersikap. Sudah terlalu lama ia hidup di dunia yang gelap dan penuh darah. Ia tidak tahu lagi bagaimana caranya menghibur seseorang tanpa menghancurkannya. Malam itu, dua hati di rumah besar itu sama-sama gelisah. Yang satu ingin bebas dari dunia yang kelam. Yang satu diam-diam berharap gadis polos itu tidak ikut tenggelam di dalamnya. Dan di antara mereka, jarak semakin dekat, tapi juga semakin berbahaya. Hari-hari di rumah besar itu mulai berjalan sedikit lebih tenang, meski tetap dipenuhi rasa takut dan kewaspadaan. Naya perlahan mulai terbiasa dengan rutinitas di sana, makan di waktu yang ditentukan, tidak keluar tanpa izin, dan menunduk setiap kali melewati pria-pria berpakaian hitam. Namun, di balik semua itu,
Ada sesuatu yang berubah. Leo, pria yang dulu terlihat kejam dan tak punya hati, mulai menunjukkan sisi lain yang tak pernah Naya sangka. Semua bermula dari hal kecil. Suatu pagi, Naya sedang duduk di taman belakang, mencoba menulis surat untuk ibunya meski ia tahu surat itu tak akan pernah bisa dikirim. Saat itu, Leo muncul tanpa suara, membawa secangkir kopi hitam. "Kau masih ingin pulang?" tanyanya tanpa basa-basi. Naya terkejut, buru-buru menyembunyikan kertas di pangkuannya. "Aku hanya menulis, Tuan." Leo duduk di bangku seberang, menatap taman yang dipenuhi bunga putih. "Menulis membuatmu tenang?" "Sedikit," jawab Naya pelan. Suasana hening beberapa saat. Angin bertiup lembut, membawa aroma rumput basah. Naya menunduk, tidak berani menatap wajah Leo terlalu lama. Ia tahu betapa berbahayanya pria itu, tapi entah kenapa, di balik tatapan dinginnya, ada kesedihan yang sulit dijelaskan. Beberapa hari kemudian, kejadian yang lebih serius terjadi. Sore itu, suara tembakan terdengar dari luar pagar rumah. Semua penjaga berlari keluar. Naya, yang sedang di dapur, langsung membeku. Ia ingin tahu apa yang terjadi, tapi seorang pelayan lain menahannya. "Jangan keluar, Nona. Biarkan mereka yang urus." Namun rasa cemasnya tak bisa ditahan. Ia mendengar suara keras, teriakan, dan kaca pecah. Lalu, tiba-tiba pintu dapur terbuka, dan Leo masuk. Wajahnya penuh debu, tangan kirinya berlumuran darah. Naya menjerit kecil, "Tuan, kau terluka." Leo menatapnya sebentar, masih tenang meski darah menetes ke lantai. "Hanya goresan kecil." "Goresan kecil apa ini?" seru Naya panik. Tanpa pikir panjang, ia menarik tangan Leo ke meja dapur dan mengambil kotak P3K. Leo ingin menolak, tapi tubuhnya sudah terlalu lelah untuk berdebat. Ia hanya duduk diam, memperhatikan gadis itu sibuk membuka perban dan kapas. "Tanganmu kotor, Naya," katanya datar. "Lebih kotor lagi kalau tidak dibersihkan," balasnya cepat. "Kau bisa infeksi." Leo terdiam. Jarang sekali ada orang yang berani membantahnya dengan nada seperti itu, bukan karena berani, tapi karena tulus. Naya membersihkan lukanya dengan hati-hati. Tangannya bergetar karena takut menyakitinya. Saat kapas menyentuh kulit Leo yang robek, pria itu menahan napas, tapi tidak bersuara. "Maaf," bisik Naya pelan. Leo menatap wajah gadis itu dari dekat. Ia bisa melihat keringat di pelipisnya, bisa mendengar detak jantungnya yang cepat. Entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Leo merasa tenang. Bukan karena obat yang diberikan, tapi karena sentuhan lembut itu. "Sudah selesai," kata Naya setelah beberapa menit. "Tapi jangan banyak gerak dulu." Leo menurunkan pandangannya ke tangannya yang kini terbalut rapi. Ia mengangguk kecil. "Kau tahu cara mengobati luka dengan benar." "Aku sering membantu ayah di rumah. Beliau dulu suka terluka saat bekerja di ladang," jawabnya sambil tersenyum tipis. Senyum itu sederhana, tapi mampu menembus dinding dingin yang selama ini mengelilingi Leo. Sejak kejadian itu, hubungan mereka sedikit berubah. Naya tidak lagi terlalu takut setiap kali Leo lewat. Ia mulai berbicara sedikit lebih banyak, walau masih dengan sopan dan hati-hati. Sementara Leo, meski tetap dingin di depan anak buahnya, mulai menunjukkan perhatian kecil pada gadis itu. Ia memastikan Naya makan tepat waktu. Ia memerintahkan pelayan untuk menjaga taman tetap bersih karena tahu Naya suka duduk di sana. Ia bahkan memarahi salah satu penjaga yang berbicara kasar di hadapan Naya. Semua itu membuat anak buahnya bingung. Bos mereka yang biasanya kejam, kini berubah sedikit lembut hanya karena satu gadis. Suatu malam, Naya memutuskan membuatkan teh untuk Leo. Ia tahu Leo jarang tidur. Lampu ruang kerjanya hampir selalu menyala sampai dini hari. Ia mengetuk pintu pelan. "Tuan, boleh saya masuk?" "Masuk." Ruang kerja itu dipenuhi dokumen, senjata, dan peta besar di dinding. Leo duduk di kursinya, menatap layar komputer dengan wajah lelah. Naya mendekat dan meletakkan secangkir teh di mejanya. "Kau belum tidur?" tanya Naya. "Ada banyak urusan." Naya ragu, tapi akhirnya berkata, "Kalau terus begadang, kau bisa sakit." Leo menatapnya sejenak, lalu tersenyum samar, hal yang sangat jarang ia lakukan. "Kau suka memberi perintah pada orang berbahaya, ya?" Naya menunduk malu. "Aku hanya khawatir." "Jangan," jawab Leo pelan. "Khawatir pada orang sepertiku hanya akan membuatmu menderita." Suasana hening sejenak. Naya tidak tahu harus menjawab apa.
Namun sebelum pergi, ia menatap Leo sebentar dan berkata, "Aku tidak tahu masa lalumu, Tuan. Tapi aku tahu seseorang bisa berubah, kalau masih punya hati." Leo menatapnya lama, tapi Naya sudah berjalan keluar sebelum ia sempat bicara. Malam itu, Leo duduk sendirian di kursinya, menatap pintu yang baru saja tertutup. Kata-kata Naya terus terngiang di kepalanya. Seseorang bisa berubah kalau masih punya hati. Ia tidak ingat kapan terakhir kali seseorang berbicara padanya seperti itu, tanpa takut, tanpa maksud tersembunyi. Bertahun-tahun ia hidup dalam dunia kekerasan. Ia melihat darah setiap hari, kehilangan banyak orang yang ia sayangi, dan menanamkan dalam dirinya bahwa perasaan hanya membuat seseorang lemah. Tapi entah kenapa, sejak kehadiran gadis itu, semua keyakinan itu mulai retak. Naya bukan bagian dari dunia ini. Ia seharusnya pergi jauh. Tapi di sisi lain, Leo mulai menyadari sesuatu yang lebih menakutkan dari peluru dan musuh. Ia mulai peduli. Peduli pada seorang gadis yang seharusnya tidak pernah ia temui. Ketika ia menyentuh perban di tangannya, Leo teringat bagaimana tangan Naya menggenggamnya dengan hati-hati. Ia menarik napas panjang, menatap keluar jendela tempat langit malam terbentang. "Kenapa kau membuatku merasa seperti ini?" gumamnya lirih. Di kamar sebelah, Naya juga tidak bisa tidur. Ia memandangi jendela yang sama, memikirkan pria yang kini perlahan ia kenali, bukan hanya sebagai mafia, tapi sebagai manusia yang terluka. Malam terasa sunyi, tapi dalam kesunyian itu, benih perasaan mulai tumbuh, diam-diam, tanpa izin. Dan tanpa mereka sadari, hidup mereka berdua perlahan saling terikat oleh sesuatu yang bahkan lebih berbahaya daripada dunia mafia, perasaan. Sudah hampir 2 minggu sejak Naya mulai terbiasa tinggal di rumah besar itu. Ia sudah hafal setiap lorong, tahu di mana dapur, taman, dan ruang kerja Leo berada. Meskipun masih merasa asing, perlahan ia mulai menerima kenyataan bahwa inilah hidupnya sekarang, setidaknya untuk sementara waktu. Hubungannya dengan Leo juga sedikit berubah. Leo tidak lagi sekaku dulu. Kadang ia mengajak Naya berbicara singkat saat sarapan atau menanyakan hal-hal kecil, seperti apakah makanannya enak atau apakah ia tidur nyenyak. Perubahan kecil itu membuat suasana rumah sedikit lebih hangat, meski bayangan ketakutan tetap menyelimuti. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Pagi itu, 2 mobil asing berhenti di seberang jalan besar dekat gerbang rumah Leo. Tidak ada yang menyadarinya, tapi di dalam mobil itu ada 4 pria bersenjata yang sedang mengamati rumah dengan kamera jarak jauh. "Dia yang bernama Naya, kan?" salah satu pria bertanya, menatap layar tablet yang menampilkan wajah gadis itu di taman. "Ya," jawab pria di sebelahnya. "Bos bilang, tangkap gadis itu hidup-hidup. Kita bisa gunakan dia untuk menekan Leo." Senyum sinis muncul di wajah mereka. Rencana pun dimulai. Sementara itu, Naya sedang menyiram bunga di taman belakang. Ia suka momen itu karena hanya di taman, ia bisa merasakan sedikit kebebasan. Angin pagi menyentuh pipinya lembut, burung-burung berkicau, seolah tak tahu bahwa dunia di luar pagar rumah itu dipenuhi kekerasan. Tiba-tiba, salah satu penjaga datang tergesa. "Nona Naya, sebaiknya masuk dulu." Bos belum memberi izin untuk keluar halaman belakang. "Kenapa? Aku cuma di taman," jawab Naya bingung. "Perintah dari atas, Nona. Tolong masuk sekarang." Nada tegas penjaga itu membuat Naya mengangguk. Ia mulai melangkah menuju pintu belakang rumah, tapi sebelum sempat masuk, terdengar suara keras, brak, dan pagar besi besar di belakang rumah mendadak jebol. 4 pria bertopeng masuk dengan senjata di tangan. "Ambil gadis itu," teriak salah satu dari mereka. Naya terkejut dan menjatuhkan alat siram yang dipegangnya. 2 penjaga langsung maju melawan, tapi peluru pertama melesat cepat. Naya berteriak dan berlari ke arah rumah. Jantungnya berdegup kencang. Ia sempat hampir terjatuh di tangga batu, tapi terus memaksa dirinya berlari. Di dalam rumah, suara alarm keamanan langsung berbunyi keras. Beberapa anak buah Leo berlari ke arah taman. "Lindungi Naya," salah satu dari mereka berteriak. Namun, 2 pria bertopeng berhasil menerobos masuk ke koridor belakang. Mereka melihat Naya yang hampir mencapai tangga menuju lantai 2. Salah satunya menarik tangannya kasar. "Lepaskan! Tolong!" teriak Naya sambil berusaha menendang. Pria itu menamparnya keras hingga Naya jatuh ke lantai. Pandangannya berkunang. Tapi sebelum pria itu sempat menariknya lagi, suara tembakan terdengar. Peluru menembus bahu penyerang, dan tubuhnya langsung terhuyung. "Jangan sentuh dia!" Suara itu, Leo. Ia datang dengan napas terengah, masih memakai pakaian hitam tanpa rompi pelindung.
Dalam sekejap, 3 penembakannya mengenai 2 pria lainnya. Namun, 1 peluru dari arah luar menembus kaca dan mengenai sisi tubuh Leo. "Tuan Leo," jerit salah satu anak buahnya. Leo jatuh berlutut, menahan darah yang mengalir dari perutnya. Tapi ia tetap menembak balik hingga semua penyerang tumbang. Begitu suasana mulai tenang, Naya berlari menghampiri Leo. Tangannya gemetar hebat saat memegang bahu pria itu. "Tuan, kau berdarah. Kau terluka." Leo mencoba berdiri, tapi tubuhnya goyah. "Aku tidak apa-apa," katanya pelan, meski jelas suaranya melemah. "Tidak apa-apa bagaimana? Lihat ini." Naya menangis, mencoba menekan luka di perut Leo dengan tangannya. Darah hangat mengalir melewati jari-jarinya. "Kenapa kau harus datang sendiri? Kenapa?" Leo menatap wajahnya, mata gadis itu basah oleh air mata, penuh ketakutan dan penyesalan. Di balik sakit yang ia rasakan, ada rasa yang lebih kuat, ketakutan kehilangan seseorang yang tak seharusnya ia pedulikan. "Kalau aku tidak datang," Leo tersenyum samar, suaranya nyaris berbisik, "kau mungkin sudah mati. Lebih baik aku yang mati daripada kau terluka seperti ini," seru Naya, tangisnya pecah. Leo mengerjap pelan, menatap gadis itu lama. Ia tahu kata-kata Naya tulus. Tanpa berpikir, ia mengangkat tangannya yang penuh darah dan menyentuh pipi Naya. "Jangan menangis," katanya lirih. "Kau aman di sini, selama aku masih hidup." Kalimat itu membuat Naya semakin tak kuasa menahan tangis. Ia memeluk Leo erat, sementara pria itu menahan sakit di dada dan perutnya. Di balik dinginnya dunia yang selama ini ia hidupi, kehangatan sederhana itu terasa aneh, tapi menenangkan. Beberapa jam kemudian, dokter pribadi Leo datang dan membersihkan luka tembaknya. Peluru berhasil dikeluarkan, tapi ia harus beristirahat beberapa hari. Selama waktu itu, Naya hampir tak pernah meninggalkannya. Ia duduk di kursi dekat tempat tidur Leo, mengganti perban, dan memastikan obatnya diminum tepat waktu. Leo sempat memprotes. "Kau tidak perlu di sini setiap waktu." "Tapi kalau aku pergi, siapa yang memastikan kau tidak keras kepala?" balas Naya dengan nada lembut. Leo hanya tersenyum kecil, lalu diam. Ia tahu, melawan Naya hanya membuang tenaga. Malam itu, setelah semua orang pergi, Naya masih duduk di sisi ranjang. Lampu temaram membuat suasana ruangan terasa hangat dan sunyi. Leo menatap langit-langit, sementara Naya memperhatikan wajahnya dari dekat. Luka di pipi Leo masih tampak jelas. "Kenapa mereka mengejarku?" tanya Naya pelan. "Karena aku bodoh," jawab Leo dengan nada rendah. "Aku membiarkan mereka tahu bahwa kau ada di sini. Musuhku tahu aku peduli." "Peduli?" Naya mengerutkan kening. "Peduli kenapa? Aku cuma..." "Cukup." Leo menatapnya dengan mata yang dalam dan serius. "Jangan tanya. Aku tidak ingin kau tahu betapa berbahayanya dunia ini." Naya menunduk, suaranya bergetar. "Tapi aku sudah terlibat, Tuan. Aku tidak bisa pura-pura buta lagi." Leo terdiam cukup lama. Ia tahu gadis itu benar. Dunia yang ia bangun dari darah dan balas dendam kini perlahan menyeret orang yang tidak bersalah. Dan itu membuatnya marah, bukan pada musuh, tapi pada dirinya sendiri. "Naya," katanya pelan, "kalau sesuatu terjadi padaku, kau harus pergi jauh dari sini. Jangan kembali." "Jangan bicara seperti itu," potong Naya cepat. "Kau akan sembuh. Aku tidak akan pergi." Leo menatapnya lekat-lekat. Ada ketakutan yang tak biasa di matanya. Bukan ketakutan akan peluru atau musuh, tapi ketakutan akan kehilangan. Ia baru sadar, gadis ini telah membuatnya lemah, tapi juga membuatnya hidup kembali. Beberapa hari kemudian, luka Leo mulai membaik. Namun sejak kejadian itu, penjagaan di rumah semakin ketat. Kamera tambahan dipasang, dan siapapun yang lewat diperiksa 2 kali. Tapi meski bahaya masih mengintai, suasana di antara mereka tak lagi sama. Ada sesuatu yang berubah, tatapan yang lebih lembut, percakapan yang lebih jujur, dan diam yang kini terasa nyaman. Di malam yang tenang itu, Naya duduk di balkon bersama Leo. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah setelah hujan. "Terima kasih," kata Naya pelan. "Kalau bukan karena kau, mungkin aku sudah tidak ada." Leo menatapnya. "Aku yang seharusnya berterima kasih. Karena kau membuatku ingat bagaimana rasanya peduli." Naya tersenyum tipis. Namun di balik senyum itu, ada rasa takut yang tak bisa dihapus. Karena semakin dekat ia dengan Leo, semakin ia tahu bahwa dunia mereka tak pernah aman. Dan di kejauhan, di balik gelap malam,
Seseorang sedang memantau rumah itu lagi. Bahaya belum berakhir. Tapi untuk malam itu, mereka membiarkan diri mereka menikmati ketenangan yang rapuh, seolah dunia tak sedang menunggu untuk menghancurkan segalanya. Hari-hari setelah penyerangan itu berjalan lambat. Luka Leo memang sudah mulai sembuh, tapi luka di dalam hati mereka berdua justru semakin dalam. Luka yang tak berdarah, tapi nyata. Naya masih sering berada di sisi Leo. Kadang ia menyiapkan teh hangat untuknya, kadang hanya duduk di ruang tamu sambil membaca buku sementara Leo bekerja di ruang sebelah. Keduanya jarang bicara panjang, tapi keheningan di antara mereka kini terasa berbeda. Ada sesuatu yang tumbuh perlahan, tanpa pernah mereka sadari sepenuhnya. Suatu sore, Naya membawa secangkir kopi ke ruang kerja Leo. Ia mengetuk pelan. Masuk. Suara Leo terdengar dari dalam, berat tapi tenang. Naya membuka pintu. Meja kayu besar di tengah ruangan dipenuhi berkas dan dokumen. Di baliknya, Leo duduk dengan kemeja hitam dan tangan yang masih diperban sebagian. Tatapannya tajam seperti biasa, tapi kali ini sedikit lembut ketika melihat Naya datang. Kau tidak perlu repot, Naya. Aku bisa membuat kopi sendiri, katanya. Naya tersenyum kecil. Kau bilang begitu setiap kali aku membawanya, tapi tetap kau minum juga. Leo menahan senyum. Kau menang kali ini. Ia mengambil cangkir itu dan menyesap perlahan. Hening sesaat. Lalu, tanpa sadar, Naya memperhatikan wajahnya lama-lama. Luka di pipinya mulai menipis, tapi justru membuatnya terlihat semakin manusiawi. Apa kau tidak lelah hidup seperti ini? Tanya Naya pelan. Leo berhenti menulis, menatapnya. Seperti ini bagaimana? Dikelilingi orang bersenjata, kekerasan, darah, ancaman. Bukankah capek? Pertanyaan itu membuat Leo menatap kosong ke meja. Ia menaruh pena, lalu bersandar. Capek? Sudah lama aku tak tahu rasanya capek. Dunia ini sudah menjadi bagian dari diriku. Tapi kau tidak terlahir untuk jadi seperti ini, lanjut Naya lembut. Kau punya pilihan. Leo tertawa pelan, tapi tawanya terdengar pahit. Pilihan? Gadis sepertimu memang selalu melihat harapan di mana-mana. Apa salahnya berharap? Leo menatapnya lama. Ada sesuatu di mata Naya yang membuat dadanya sesak. Ia ingin percaya bahwa mungkin dirinya masih punya sisi yang baik, sisi yang Naya lihat. Tapi di dalam hatinya, Leo tahu, dunia mafia tidak memberi tempat bagi orang berhati lembut. Dunia ini tidak seperti yang kau pikir, Naya, katanya akhirnya. Kalau aku berhenti sekarang, banyak orang akan mati, termasuk aku, dan mungkin kau. Naya menunduk. Ia tahu ucapan Leo benar. Tapi bagian hatinya menolak menerima bahwa pria itu tidak bisa berubah. Kalau begitu, biarkan aku tetap di sini, katanya lirih. Aku tidak peduli siapa kau. Aku hanya tahu, kau pernah menyelamatkanku. Leo memejamkan mata sejenak. Kalimat itu terasa seperti tamparan. Ia ingin memeluk gadis itu, ingin mengatakan bahwa hatinya berdebar setiap kali melihatnya. Tapi ia tahu, semakin dekat ia dengan Naya, semakin besar bahaya yang mengintai. Malam itu hujan turun deras. Suara petir sesekali menggema di luar. Naya tidak bisa tidur. Ia berjalan ke dapur untuk mengambil air, tapi langkahnya berhenti ketika melihat cahaya samar dari ruang tamu. Leo duduk di sana, sendiri, memandangi jendela. Rokok menyala di antara jarinya. Asapnya melingkar pelan di udara. Belum tidur? Tanya Naya pelan sambil mendekat. Leo menoleh sedikit. Kau juga belum. Ia duduk di sofa seberangnya. Hujan di luar membuat suasana sunyi, hanya terdengar tetes air yang jatuh ke genting. Aku jarang tidur malam-malam begini, kata Leo akhirnya. Setiap kali menutup mata, aku melihat wajah-wajah orang yang pernah kubunuh. Mereka datang, diam, menatapku, seolah menuntut. Naya menatapnya, hatinya perih. Mungkin mereka tidak ingin menuntut. Mungkin mereka hanya ingin kau berhenti. Leo tertawa pelan, tapi kali ini tawanya disertai pandangan sedih. Berhenti bukan pilihan. Aku terlalu dalam di dunia ini, Naya. Tak ada jalan keluar. Kau selalu bilang begitu, gumam Naya. Tapi aku tidak percaya. Leo memandangnya lekat-lekat. Tatapan mereka bertemu, lama, tanpa kata. Hanya bunyi hujan yang menjadi saksi. Dalam diam itu, ada sesuatu yang berubah. Jarak di antara mereka terasa semakin dekat. Meski tidak ada yang bergerak, hanya mata yang saling berbicara, mata yang menyimpan rasa takut, rasa peduli, dan rasa yang tak seharusnya tumbuh. Leo menunduk, suaranya nyaris berbisik.
Naya, aku berbahaya untukmu. Aku tahu. Kau seharusnya menjauh. Aku tahu. Lalu kenapa kau masih di sini? Naya menarik napas dalam, menatapnya dengan mata yang mulai basah. Karena aku tidak bisa. Kata-kata itu mengguncang Leo lebih keras daripada peluru manapun. Ia tidak tahu sejak kapan gadis itu menjadi bagian dari pikirannya. Tapi sekarang, kehadirannya terasa penting, bahkan menakutkan. Leo perlahan berdiri dan melangkah mendekat. Naya pun ikut berdiri. Jarak mereka kini hanya sejengkal. Suara hujan di luar seperti menghilang. Yang tersisa hanyalah detak jantung yang saling bersahutan. Mata mereka bertemu lagi. Tatapan Leo lembut, berbeda dari biasanya. Ia mengangkat tangannya perlahan, menyentuh pipi Naya dengan hati-hati, seolah takut gadis itu akan pecah jika disentuh terlalu keras. Naya, suaranya nyaris tak terdengar. Naya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Wajah mereka makin dekat. Leo bisa merasakan napas hangat gadis itu menyentuh kulitnya. Detik itu, waktu seolah berhenti. Namun tepat sebelum bibir mereka bersentuhan, Leo memejamkan mata dan menarik diri. Ia mundur satu langkah, lalu satu langkah lagi. Wajahnya menegang. Aku tidak bisa, katanya pelan tapi tegas. Naya terpaku. Kenapa? Leo berbalik, menatap ke arah jendela yang dipenuhi hujan. Karena kalau aku menyentuhmu, kau akan hancur. Dunia ini akan menelanimu hidup-hidup. Naya menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh. Tapi aku tidak takut, Leo. Leo menatapnya sekilas, matanya redup. Aku yang takut. Ia berjalan melewati Naya, membuka pintu, dan melangkah keluar ke koridor tanpa menoleh lagi. Suara langkahnya perlahan menghilang di balik gelap. Naya berdiri di sana, memegangi dadanya yang berdebar hebat. Antara sedih, marah, dan hampa. Ia tahu Leo menahan sesuatu, bukan karena tidak peduli, tapi karena terlalu peduli. Air mata akhirnya jatuh di pipinya, bercampur dengan suara hujan di luar. Ia duduk kembali di sofa, menatap kosong ke arah jendela tempat Leo tadi berdiri. Kalau cinta ini salah, gumamnya lirih, kenapa rasanya begitu benar? Dan di koridor yang gelap, Leo bersandar di dinding, menutup matanya rapat-rapat. Dadanya sesak, pikirannya kacau. Ia tahu ia telah melakukan hal yang benar, menjauh sebelum segalanya menjadi lebih rumit. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Leo merasa kehilangan. Sudah beberapa hari sejak malam di mana Leo pergi meninggalkan Naya dalam diam. Hubungan mereka menjadi canggung. Mereka masih tinggal di rumah yang sama, tapi jarang saling bicara. Jika bertemu, hanya sapaan singkat, atau sekadar anggukan tanpa kata. Naya mencoba sibuk dengan pekerjaan rumah dan membantu staf lain agar pikirannya tidak melayang. Tapi setiap kali melihat kursi kosong di ruang tamu tempat Leo biasa duduk, hatinya terasa hampa. Suatu siang, ketika Leo pergi keluar bersama anak buahnya, rasa penasaran yang selama ini ia tahan mulai muncul lagi. Ada banyak hal yang tidak ia mengerti, tentang siapa sebenarnya Leo, tentang masa lalunya, dan tentang musuh-musuh yang terus mengintai. Ia berjalan ke ruang kerja Leo. Ruangan itu selalu tertutup rapat, tapi kali ini tidak terkunci. Hatinya berdebar. Cuma sebentar, gumamnya pada diri sendiri. Aku hanya ingin tahu. Ia masuk perlahan. Aroma khas parfum dan asap rokok Leo masih tertinggal di udara. Meja besar di tengah ruangan penuh dengan map coklat dan kertas berserakan. Di salah satu sudut, ada lemari besi yang pintunya terbuka sedikit. Naya melangkah ke sana. Matanya menangkap tulisan di salah satu map besar bertanda konfidensial. Ia menelan ludah. Tangan gemetarnya membuka map itu. Di dalamnya ada foto-foto lama. Seorang pria parubaya dan wanita elegan tersenyum di depan mobil mewah. Di balik foto itu, tertulis nama, Adrian dan Maria Castellano. Wajah mereka mirip dengan Leo. Naya menggulirkan kertas di bawah foto-foto itu dan menemukan laporan lama. Tanggal kematian, 12 Juni. Lokasi, restoran Verano. Dugaan penyebab, pengkhianatan internal. Pelaku utama, Victor Salerno, tangan kanan keluarga Castellano. Naya menutup mulutnya. Nafasnya tercekat. Jadi orang tua Leo dibunuh oleh orang kepercayaannya sendiri. Dan pria bernama Victor itulah yang kini menjadi musuh utama Leo. Musuh yang terus ia kejar hingga hari ini. Namun saat ia membuka berkas berikutnya, hatinya semakin berat. Laporan itu berisi daftar nama-nama lain, lengkap dengan foto dan tanda merah besar bertuliskan eliminated. Ada lebih dari 20 nama. Dan di bagian bawah halaman,
Tertulis tangan Leo sendiri. Dendam belum selesai. Naya menjatuhkan map itu ke meja. Matanya berkaca-kaca. Ia akhirnya mengerti, Leo tidak hanya melawan musuh demi keadilan. Ia membunuh siapapun yang pernah terlibat, tanpa peduli bersalah atau tidak. Tangannya gemetar. Berapa banyak orang yang mati demi masa lalumu, Leo? Bisiknya dengan suara parau. Pintu tiba-tiba terbuka keras. Leo berdiri di sana. Wajahnya gelap, dingin, dan penuh amarah. Apa yang kau lakukan? Suaranya rendah tapi menekan. Naya membeku. Aku cuma ingin tahu. Tahu. Leo melangkah maju, matanya tajam. Kau menggeledah ruanganku. Kau membaca hal yang tidak seharusnya kau lihat. Aku tidak bermaksud menggeledah. Aku hanya... Berhenti berdusta, teriaknya. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Naya terkejut hingga mundur beberapa langkah. Leo, aku tidak ingin menyakitimu. Aku hanya ingin mengerti. Leo menatapnya tajam, napasnya berat. Mengerti? Tidak ada yang perlu kau mengerti. Dunia ini bukan untukmu. Dan sekarang kau sudah masuk terlalu jauh. Air mata Naya jatuh tanpa bisa ia tahan. Aku hanya ingin tahu kenapa kau terus menyakiti orang. Aku tahu orang tuamu dibunuh. Aku tahu itu menyakitkan. Tapi membalas dengan membunuh semua orang. Apa itu membuatmu tenang? Leo diam. Tatapan matanya bergetar sesaat. Tapi amarahnya lebih kuat daripada perasaannya. Kau tidak tahu apa-apa tentangku, katanya dingin. Jadi jangan berani menghakimi. Aku tahu cukup banyak, balas Naya. Suaranya bergetar. Aku tahu bahwa di balik semua darah dan kemarahan itu, ada seseorang yang sebenarnya hanya ingin dicintai. Tapi kau sendiri yang menghancurkan dirimu, Leo. Leo memejamkan mata. Ia ingin berteriak, tapi kata-kata Naya terlalu menohok. Dalam hatinya, ia tahu gadis itu benar. Namun di dunia Leo, kebenaran bukan hal yang bisa menyelamatkan siapapun. Keluar dari sini, katanya akhirnya. Naya menatapnya tidak percaya. Apa? Keluar dari ruanganku. Sekarang juga. Sebelum aku benar-benar marah. Nada suaranya dingin, tanpa perasaan. Naya menatapnya beberapa detik lagi, berharap ada sedikit kelembutan di mata pria itu seperti dulu. Tapi yang ia lihat hanya dinding es. Ia berbalik dan berlari keluar dari ruangan itu. Di kamar, Naya menangis sejadi-jadinya. Hatinya hancur. Semua yang ia percayai tentang Leo terasa sia-sia. Ia pikir di balik sisi kelamnya, Leo masih punya harapan. Tapi sekarang, setelah tahu kebenaran, ia mulai ragu apakah perasaannya masih layak dipertahankan. Ia memandang jendela besar di kamarnya. Hujan mulai turun lagi, seperti malam ketika Leo menolak cintanya. Dunia seolah mengulangi kesedihan mereka. Cinta ini salah, bisiknya pelan. Dan aku bodoh karena tetap di sini. Dengan langkah gemetar, Naya mulai mengemas beberapa pakaian ke dalam tas kecil. Ia tahu ia tak bisa tinggal di rumah itu lebih lama. Bukan karena takut pada Leo semata, tapi karena ia takut kehilangan dirinya sendiri di dalam dunia Leo. Ketika ia membuka pintu kamar, dua penjaga berdiri di luar. Nona Naya, Tuan Leo melarang siapapun keluar malam ini, kata salah satunya. Naya memandang mereka dengan mata merah. Aku tidak peduli. Aku harus pergi. Maaf, kami tidak bisa. Kalau kalian benar-benar peduli padanya, biarkan aku pergi, serunya. Matanya tajam meski wajahnya penuh air mata. Penjaga itu saling berpandangan, ragu. Tapi akhirnya, mereka membiarkan Naya berjalan melewati lorong panjang menuju pintu belakang. Hujan mengguyur deras ketika Naya melangkah keluar. Pakaiannya basah dalam sekejap, tapi ia terus berjalan tanpa menoleh. Ia hanya ingin menjauh dari rumah itu, dari semua kebohongan, dari rasa cinta yang kini terasa menyakitkan. Di ruang kerjanya, Leo duduk di kursi besar dengan tangan menutupi wajah. Emosinya campur aduk, marah, kecewa, dan entah kenapa, takut. Salah satu anak buahnya masuk tergesa. Bos, Nona Naya baru saja pergi. Ia menolak dijaga. Leo menatapnya dengan mata membara. Apa? Dia membawa tas. Sepertinya tidak akan kembali. Leo berdiri mendadak. Kenapa kalian biarkan dia pergi? Di luar masih ada orang yang ingin menculiknya. Dia memaksa, Tuan. Leo mengepalkan tangan kuat-kuat hingga buku jarinya memutih. Ia ingin memerintahkan semua orang mencarinya, tapi ia juga tahu, dialah penyebab Naya pergi. Kata-katanya tadi, tatapan dinginnya,
Semua itu membuat gadis itu hancur. Ia menatap jendela di mana hujan turun deras. Dalam gemuruh petir, bayangan Naya terlintas di pikirannya. Senyum lembutnya, tatapannya yang penuh harap. Bodoh, gumamnya pelan, suaranya serak. Aku benar-benar bodoh. Ia menyandarkan diri ke kursi, menatap kosong ke langit yang gelap. Untuk pertama kalinya, Leo merasa rumah besar itu benar-benar sepi. Tak ada suara lembut yang memanggilnya, tak ada langkah ringan di koridor. Hanya kesunyian, dan rasa kehilangan yang perlahan membunuhnya dari dalam. Hujan turun deras malam itu. Jalanan kota terasa dingin dan kelam. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, suara langkah kaki berat terdengar cepat. Leo berjalan dengan wajah penuh amarah, matanya merah dan rahangnya mengeras. Naya di tangan mereka, kata salah satu anak buahnya dengan napas terengah. Kami menemukan mobilnya di pinggir jalan, tapi dia sudah tidak ada. Leo berhenti. Tangannya mengepal hingga buku jarinya memutih. Suara petir menyambar, menerangi wajahnya yang dipenuhi amarah dan rasa takut. Ia jarang terlihat seperti itu. Seorang mafia yang biasanya tenang kini seperti hewan buas yang kehilangan sesuatu yang paling berharga. Cari mereka semua, ujarnya dingin. Jangan biarkan satu pun hidup. Sementara itu, di tempat lain, Naya duduk di kursi besi, kedua tangannya terikat. Ruangan gelap dan lembab, hanya diterangi satu lampu kuning redup yang menggantung di atas kepalanya. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena ketakutan. Seorang pria berjaket hitam mendekat, senyum sinis di bibirnya. Kau gadis yang membuat Leo kehilangan fokus, ya? Ujarnya sambil menatap Naya dari ujung kaki hingga kepala. Lucu. Dia dulu tidak pernah peduli pada siapapun. Naya menatapnya dengan mata merah. Tolong, jangan sakiti siapapun. Aku akan melakukan apa saja, asal jangan. Diam. Pria itu menampar pipinya hingga kepalanya terhempas ke samping. Kau pikir Leo peduli padamu? Dia hanya memanfaatkanmu. Dan sekarang, kau akan jadi umpan agar dia datang ke sini. Naya terisak pelan, darah mengalir di sudut bibirnya. Di lubuk hatinya, ia tahu Leo pasti akan datang. Tapi bagian lain dari dirinya berharap Leo tidak nekat. Ia tak ingin melihatnya terluka lagi. Beberapa jam kemudian, suara mesin mobil terdengar di luar gudang tua itu. Lampu sorot menyapu dinding dan lantai yang basah oleh air hujan. Dia datang, kata salah satu penjaga dengan panik. Leo turun dari mobil hitamnya. Wajahnya datar tapi matanya menyala penuh kebencian. Ia memegang pistol di tangan kanan dan pisau kecil di pinggang. Anak buahnya sudah tersebar, siap menghadapi siapapun. Bersihkan tempat ini, katanya pelan. Suara tembakan langsung meledak. Peluru berterbangan, kaca pecah, dan teriakan memenuhi udara. Leo berjalan cepat di tengah hujan peluru, matanya fokus hanya pada satu hal, menemukan Naya. Ia menembak tanpa ragu, satu persatu lawannya tumbang. Bahunya sempat tertembus peluru, tapi ia terus maju, darah menetes di tanah tanpa ia pedulikan. Di dalam, Naya mendengar suara tembakan yang makin dekat. Ia berusaha melepaskan ikatan di tangannya, tapi terlalu kuat. Air matanya menetes tanpa henti. Leo, jangan datang, bisiknya lirih. Pintu tiba-tiba terbuka keras. Seorang pria besar masuk, menyeret Naya dari kursinya. Waktunya pertunjukan berakhir, katanya, menarik pisau dari saku. Kalau Leo benar-benar peduli padamu, biar dia lihat kau mati di depannya. Namun, sebelum pisau itu sempat menyentuh kulit Naya, suara tembakan menggema. Pria itu terjatuh, darah mengalir dari dadanya. Di ambang pintu berdiri Leo, tubuhnya berlumur darah dan peluh, nafasnya berat. Jangan sentuh dia, katanya dingin. Naya menatapnya dengan mata terbelalak. Leo, kamu terluka. Leo berjalan mendekat, menembak satu penjaga yang mencoba kabur tanpa menoleh. Ia melepaskan ikatan di tangan Naya dan menariknya ke pelukannya. Kau baik-baik saja? Naya mengangguk cepat sambil menangis. Aku takut. Leo menyentuh pipinya dengan lembut. Maaf, aku terlambat. Tapi sebelum mereka sempat bergerak keluar, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Musuh terbesar Leo, pria bernama Dario, muncul dengan pistol di tangan dan wajah puas. Sudah lama, Leo, katanya sambil tersenyum sinis. Jadi ini alasanmu melemah. Leo memutar tubuhnya, melindungi Naya di belakangnya. Kau sudah mengambil segalanya dariku. Tapi kali ini, aku tidak akan membiarkanmu menyentuh orang yang kusayangi. Dario tertawa. Sayang? Kata yang aneh keluar dari mulut pembunuh. Suara tembakan kembali terdengar.
Leo menembak lebih dulu, tapi Dario juga sempat membalas. Keduanya terjatuh hampir bersamaan. Naya berteriak, berlari ke arah Leo yang kini terkapar di lantai. Darah mengalir deras dari perutnya, membasahi bajunya dan tanah di bawahnya. Leo, jangan tutup mata. Naya menekan lukanya dengan tangan gemetar. Kita harus pergi, aku akan panggil bantuan. Leo memegangi tangannya, suaranya pelan dan serak. Naya, dengar aku. Naya menangis, kepalanya menggeleng cepat. Jangan bicara, tolong. Kau seharusnya tidak mengenalku, ucap Leo pelan, matanya menatap wajah Naya yang basah oleh air mata. Karena dunia ini, dunia yang kupilih, bukan tempatmu. Naya menggenggam tangannya lebih erat. Aku tidak peduli, aku hanya ingin kamu hidup. Leo tersenyum samar, darah menetes dari sudut bibirnya. Kau membuatku ingin hidup untuk pertama kalinya. Tangisan Naya pecah. Ia berusaha menahan darah yang keluar, berteriak memanggil nama Leo berkali-kali. Anak buah Leo akhirnya datang, menembak mati Dario dan mengamankan tempat itu. Tapi bagi Naya, dunia sudah berhenti berputar. Ia memeluk tubuh Leo yang dingin, mengguncangnya berulang kali. Bangun, Leo, tolong. Leo membuka matanya sedikit, menatap wajah Naya untuk terakhir kalinya. Kau, gadis paling berani yang pernah kutemui. Setelah itu, genggamannya perlahan terlepas. Naya menjerit, memeluknya erat, tubuhnya bergetar. Dunia di sekitarnya menjadi kabur. Hanya suara hujan, darah, dan air mata yang menyatu dalam kesedihan. Akhirnya, kelelahan dan emosi membuatnya pingsan di pelukan Leo, masih menggenggam tangan lelaki yang kini terdiam selamanya. Bab berakhir dengan adegan Naya tergeletak di pelukan Leo, sementara sirene polisi dan ambulan mulai terdengar di kejauhan. Lampu-lampu merah biru berputar di dinding gudang, menerangi wajah mereka berdua, dua jiwa yang bertemu di dunia yang salah, namun saling menemukan arti hidup di tengah kegelapan. Udara pagi itu terasa berat. Rumah besar milik Leo kini sunyi, hanya terdengar suara langkah pelan para anak buah yang merapikan sisa kekacauan malam sebelumnya. Bau obat dan darah masih samar tercium di udara, bercampur dengan aroma kopi yang tak disentuh di meja ruang tamu. Leo duduk di kursi, bahunya masih diperban, wajahnya pucat karena kehilangan banyak darah. Namun bukan luka fisik yang paling menyakitkan, melainkan keputusan yang sedang berputar di kepalanya sejak semalam. Di kamarnya, Naya duduk di tepi ranjang dengan mata bengkak. Ia belum tidur sejak Leo dibawa pulang dari gudang. Ia menolak pergi dari sisinya semalaman, menggenggam tangannya erat seperti takut kehilangan lagi. Pintu kamar terbuka. Leo masuk perlahan, tubuhnya sedikit goyah tapi matanya tegas. Kau sudah bangun, katanya pelan. Naya berdiri cepat. Kau harus istirahat, Leo. Lukamu belum sembuh. Aku baik-baik saja, potongnya datar, meski jelas ia menahan sakit setiap kali bergerak. Ia menatap wajah Naya lama, seolah berusaha menghafalnya satu persatu. Kau, bagaimana? Naya menunduk. Aku takut. Suaranya pelan dan serak. Takut kehilanganmu lagi. Leo menarik napas dalam. Kata-kata itu membuat dadanya sesak. Ia ingin memeluknya, tapi menahan diri. Ada keputusan yang harus ia ambil, seberapapun perihnya. Naya, ucapnya akhirnya, kau tidak bisa terus di sini. Naya menatapnya, bingung. Apa maksudmu? Leo menatap lantai sesaat sebelum menatap matanya lagi. Dunia ini bukan untukmu. Aku tak bisa menjamin keselamatanmu lagi. Musuhku belum habis. Mereka akan terus datang, dan kau akan jadi sasaran. Tidak, aku tidak peduli. Naya mendekat, suaranya bergetar. Aku tidak peduli dengan dunia itu, Leo. Aku hanya ingin bersamamu. Aku sudah tahu risikonya. Leo memalingkan wajahnya, rahangnya mengeras. Kau tidak tahu apapun. Dunia ini kotor, Naya. Orang-orang seperti aku tidak pantas mendapatkan orang sepertimu. Air mata mulai mengalir di pipi Naya. Ia menggenggam tangan Leo dengan erat, menatapnya penuh harap. Kau bilang aku aman di sini selama kau masih hidup. Kau lupa. Leo menutup mata, menahan napas. Kata-kata itu seperti pisau yang menembus dadanya. Ia ingin mengatakan bahwa janji itu tetap berlaku, tapi ia tahu kebenarannya berbeda. Selama Naya bersamanya, hidup gadis itu tak akan pernah benar-benar aman. Dengan perlahan, ia melepaskan genggaman tangan Naya. Aku tidak ingin kau mati karena aku. Naya terpaku. Apa, maksudmu kau ingin aku pergi?
Leo menatapnya dengan mata yang mulai basah. Ya, aku ingin kau pergi dari sini. Kembali ke tempat di mana kau bisa hidup tenang. Kau masih punya masa depan. Naya, jangan habiskan waktumu di dunia yang hanya tahu cara menghancurkan. Naya menggeleng cepat. Tidak, Leo. Aku tidak mau. Aku tidak peduli seberapa berbahaya tempat ini. Leo tiba-tiba meninggikan suaranya. Sesuatu yang jarang sekali ia lakukan di depan Naya. Cukup. Keheningan langsung memenuhi ruangan. Naya terpaku. Suaranya tercekat di tenggorokan. Leo berdiri dengan susah payah, menatapnya dengan sorot mata tajam namun penuh luka. Kau pikir aku tidak ingin kau tetap di sini? Setiap kali aku melihatmu, aku merasa hidupku berubah. Tapi justru itu yang membuatmu berbahaya di mataku. Ia menghembuskan napas berat. Aku sudah kehilangan terlalu banyak orang yang kusayangi. Aku tidak akan biarkan kau jadi salah satunya. Naya menutup mulutnya, menahan isak. Jadi, ini caramu melindungiku? Dengan menyakitiku? Leo tak menjawab. Ia hanya menatap wajahnya lama, mencoba mengingat senyum gadis yang dulu datang ke kota dengan polos, tanpa tahu apapun tentang dunia kelam yang menelannya. Aku akan menyiapkan seseorang untuk mengantarmu besok pagi, katanya pelan tapi tegas. Kau akan aman. Aku janji. Naya mendekat dan menampar dadanya pelan. Aku tidak mau aman tanpa kamu, Leo. Suaranya pecah di antara tangis. Aku tidak peduli kalau aku harus hidup di dunia gelap sekalipun. Aku cuma tidak mau ditinggalkan. Leo menggigit bibirnya keras, menahan diri agar tidak runtuh. Naya, jangan buat ini lebih sulit. Tangisan Naya semakin keras. Ia berusaha memeluk Leo, tapi pria itu menahan bahunya. Tolong, jangan usir aku. Leo menunduk. Suara lirih keluar dari bibirnya, hampir bergetar. Kalau aku memelukmu sekarang, aku tidak akan pernah bisa melepaskanmu lagi. Kata-kata itu membuat Naya terdiam. Hanya suara isaknya yang terdengar di antara mereka. Akhirnya, Leo berbalik. Pergilah, Naya. Tolong, sebelum aku berubah pikiran. Keesokan paginya, langit mendung menggantung di atas rumah besar itu. Naya berdiri di halaman depan dengan koper kecil di tangannya. Matanya sembab, rambutnya sedikit berantakan, tapi ia berusaha tetap tegar. Mobil hitam sudah menunggu di depan gerbang. Salah satu anak buah Leo, Rico, berdiri di sampingnya, menunduk hormat. Leo tidak muncul. Sejak semalam, ia tidak keluar dari kamarnya. Naya menatap ke arah jendela lantai 2, berharap melihat bayangan pria itu untuk terakhir kalinya. Sudah siap, Nona? Tanya Rico pelan. Naya mengangguk, tapi suaranya serak. Ya. Langkah kakinya terasa berat. Setiap langkah menjauh dari rumah itu terasa seperti menancapkan paku di dadanya. Saat pintu mobil dibuka, ia menoleh sekali lagi. Dari jendela atas, di balik tirai, Leo berdiri diam. Ia menatap ke bawah, melihat punggung Naya perlahan menghilang dari pandangannya. Tangannya menggenggam jendela dengan kuat, matanya memerah. Ia ingin berlari turun, memeluk gadis itu, dan menariknya kembali. Tapi yang keluar dari bibirnya hanyalah bisikan lirih, nyaris tak terdengar. Maafkan aku, Naya. Mobil mulai melaju. Naya menatap keluar jendela, melihat sekilas bayangan rumah yang kini menjadi kenangan pahit. Air mata kembali jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia tahu Leo melakukan itu karena ingin melindunginya. Tapi tahu tidak selalu berarti bisa menerima. Sementara itu, di kamar atas, Leo masih berdiri di depan jendela, memandangi jalan kosong tempat Naya tadi berdiri. Wajahnya datar, tapi matanya menyimpan ribuan perasaan yang tak pernah sempat ia ucapkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Leo merasa benar-benar sendiri. Dan di luar sana, Naya pergi membawa separuh hatinya, meninggalkan cinta yang tak seharusnya ada, namun tak bisa dilupakan. Sudah hampir 6 bulan sejak Naya meninggalkan rumah besar milik Leo. Waktu seharusnya menyembuhkan, tapi bagi Naya, luka itu masih terasa. Hanya saja kini ia belajar untuk hidup berdampingan dengan rasa sakit itu. Ia tinggal di kota kecil di pinggiran pantai. Rumah kontrakannya sederhana, berdinding kayu, dengan jendela kecil yang menghadap ke laut. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, menyeduh teh hangat, lalu duduk di beranda sambil menatap ombak yang datang silih berganti. Hidupnya kini jauh dari kekacauan. Ia bekerja di toko roti milik sepasang suami istri yang baik hati. Penghasilannya tidak banyak, tapi cukup untuk makan dan menabung sedikit. Orang-orang di sekitarnya mengenalnya sebagai gadis baik yang rajin dan selalu tersenyum. Namun di balik senyum itu, ada kesunyian yang tidak pernah hilang. Setiap malam,
Sebelum tidur, ia sering memandangi langit gelap dari jendela kamarnya. Di saat seperti itu, kenangan tentang Leo datang begitu saja. Caranya menatap, suaranya yang tegas tapi tenang, dan tatapan sedih di malam terakhir mereka bersama. "Aku tidak ingin kau mati karena aku." Kata-kata itu masih terngiang jelas, membuat dadanya perih setiap kali diingat. Ia tahu Leo melepaskannya karena ingin melindungi. Tapi bagi Naya, kehilangan seseorang yang begitu dalam justru terasa lebih menyakitkan daripada apapun. Di sisi lain dunia yang sama, Leo masih hidup. Tapi ia bukan lagi Leo yang dulu. Ia kini tinggal lebih tenang di pinggiran kota, menjauh dari hiruk-pikuk dunia gelap yang selama ini membentuknya. Rumah besar yang dulu penuh anak buah bersenjata kini hampir kosong. Hanya Rico dan beberapa orang setia yang masih menemaninya. Setelah pertempuran besar itu, Leo memutus semua hubungan dengan bisnis kotor. Ia menjual gudang, membubarkan jaringan, dan perlahan menutup semua jalur perdagangan ilegal. Keputusan itu membuatnya kehilangan banyak uang dan pengaruh, tapi ia tidak peduli. Bagi Leo, itu adalah satu-satunya cara untuk menebus sedikit dari dosa yang menumpuk di masa lalunya. Suatu malam, Rico datang ke ruang tamu membawa laporan keuangan yang menurun drastis. "Kalau terus begini, kita benar-benar akan kehilangan segalanya, bos," katanya khawatir. Leo hanya tersenyum tipis. "Kalau itu harga dari ketenangan, aku rela." Rico menatapnya heran. "Sejak dia pergi, kau benar-benar berubah." Leo tidak menjawab. Ia hanya memandangi foto kecil di mejanya. Foto yang diambil diam-diam, memperlihatkan Naya sedang tertawa bersama staf restoran dulu. Senyum itu, satu-satunya hal yang mampu membuatnya bertahan melewati hari-hari berat. Sementara itu, kehidupan Naya perlahan membaik. Ia mulai terbiasa dengan kesederhanaan. Di tempat barunya, tidak ada siapapun yang tahu siapa dia dulu, atau bagaimana kisah kelam yang pernah ia alami. Suatu sore, ketika sedang pulang dari toko roti, ia berhenti di pasar kecil di tepi jalan. Ia membeli buah, sayur, dan sedikit bunga yang dijual oleh anak kecil. Sambil memilih apel, ia tersenyum, senyum lembut yang sudah lama tidak terlihat di wajahnya. Angin sore berhembus, membuat rambutnya menari pelan. Dan tanpa ia sadari, di antara kerumunan orang yang berlalu lalang, sepasang mata memperhatikannya dari jauh. Leo berdiri di seberang jalan, mengenakan pakaian sederhana, kemeja hitam dan jaket abu-abu. Ia datang ke kota itu karena urusan bisnis kecil, bukan untuk mencarinya. Tapi takdir, entah bagaimana, membawanya ke tempat yang sama. Saat matanya menangkap sosok Naya, dunia seolah berhenti berputar. Gadis itu tampak begitu berbeda, tapi juga tetap sama. Ia terlihat lebih tenang, lebih hidup. Ada cahaya baru di matanya, cahaya yang dulu jarang ia lihat saat gadis itu hidup di bawah bayang-bayang kekerasan. Leo berdiri mematung, tak mampu mengalihkan pandangan. Suara pasar, orang-orang yang lewat, bahkan suara mobil pun lenyap dari telinganya. Yang ada hanya sosok Naya di hadapannya. Orang yang dulu ia cintai tapi tak pernah bisa dimiliki. Naya mengangkat kepalanya sebentar, seperti merasakan sesuatu. Pandangannya menyapu sekeliling, tapi tak menemukan siapapun. Ia hanya menggeleng kecil lalu kembali tersenyum pada penjual buah. Leo menunduk perlahan, menatap tanah, menahan napas panjang. Ia tidak boleh mendekat. Ia tahu kalau ia muncul di hadapan Naya lagi, semua luka lama akan terbuka. Tapi melihat Naya tersenyum, itu sudah cukup baginya. Ia menatap dari jauh, membiarkan pandangannya mengunci pada sosok itu untuk terakhir kalinya. Naya tampak sederhana, hanya mengenakan gaun putih dan membawa tas kain. Tapi di matanya, gadis itu tetap terlihat istimewa. Leo tersenyum samar. Suaranya nyaris seperti bisikan ketika ia berkata pada dirinya sendiri, "Selama dia baik-baik saja, aku tak butuh apa-apa lagi." Kalimat itu keluar dengan tulus, tanpa penyesalan. Untuk pertama kalinya, Leo benar-benar merasa damai. Ia tahu dirinya tidak pantas kembali ke hidup Naya. Dunia mereka terlalu berbeda. Tapi ia juga tahu, apa yang pernah mereka rasakan tidak akan pernah benar-benar hilang, hanya berubah bentuk menjadi kenangan yang akan ia simpan selamanya. Setelah beberapa menit berdiri di sana, Leo berbalik. Langkahnya pelan, seolah setiap langkah menjauh membawa sebagian hatinya pergi. Ia tidak menoleh lagi. Tidak perlu. Ia ingin membiarkan kenangan itu tetap indah, tanpa luka baru. Sore itu, ketika pasar mulai sepi, Naya menatap langit yang berwarna jingga keemasan. Entah kenapa, dadanya terasa hangat. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan, seperti seseorang sedang memikirkan dirinya dari jauh. Ia menatap sekeliling, namun tidak melihat siapapun.
Hanya orang-orang yang sibuk membereskan dagangan mereka. Ia tersenyum kecil, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Leo, kau dimanapun sekarang, aku harap kau juga baik-baik saja. Angin sore berembus lembut, membawa aroma laut dan bunga dari kejauhan. Naya menutup mata sejenak, membiarkan perasaan itu mengalir tanpa melawan. Mungkin begini caranya cinta bekerja, tidak selalu harus memiliki, tidak selalu harus berakhir dengan bersama. Kadang cinta hanya berarti mendoakan seseorang dari kejauhan, memastikan ia bahagia meski tanpa kita. Malam tiba. Di dua tempat yang berbeda, dua hati yang dulu disatukan oleh takdir kini berdetak dalam keheningan masing-masing. Naya menatap langit penuh bintang dari jendelanya. Leo, di tempat lain, duduk di balkon rumahnya, memandangi bulan yang sama. Tak ada kata, tak ada pesan. Tapi di antara jarak dan kesunyian, keduanya tahu, mereka masih saling menjaga, meski tak saling memiliki. Dan disitulah kisah mereka benar-benar berakhir. Bukan dengan ciuman, bukan dengan kebersamaan, tapi dengan ketulusan yang tak memerlukan balasan. Cinta yang sederhana, tapi meninggalkan luka yang dalam, dan kenangan yang tak akan pernah hilang.